Salam jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Dalam rangkaian perenungan minggu ini yang berada dalam naungan tema beriman pada Tuhan, maka hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah tema rendah hati seperti Kristus. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Dalam penuh rasa syukur kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan dalam doa. Kami ingin terus berproses diri menjadi serupa dengan Engkau. Karena itu tuntunlah kami dengan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah atas kami karena kami merindukan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pegangan atas hidup ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima dan keenam yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Demikian firman Tuhan. Saudara, ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan kacang orang ninggal lanjaran. Pepatah ini kerap kali dimaknai bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan ditiru oleh anaknya. Saya mencoba berbagi refleksi tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, sebagaimana yang kita baca tadi, dengan pendekatan pepatah Jawa ini. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita dipanggil agar dalam kehidupan kita mencerminkan Kristus dalam kesediaan merendahkan diri. Dengan indahnya Paulus menyatakan siapakah Yesus yang kita imani. Yesus adalah Allah, namun Dia hadir dalam wujud sebagai manusia. Hal ini terjadi karena Yesus bukanlah sosok yang mempertahankan keberadaannya sebagai Allah, melainkan justru mengosongkan dirinya sedemikian rupa sehingga menjadi manusia. Dalam keberadaan sebagai manusia, maka manusia dapat memiliki relasi yang sedemikian dekat dengan Tuhan di dalam Yesus. Namun pengosongan diri Yesus dan pengambilan rupa menjadi manusia dilakukannya bukan hanya supaya manusia bisa dekat dengan Tuhan saja, melainkan ada karya yang jauh lebih besar, yaitu keselamatan manusia. Di saat menjadi manusia, maka Allah dalam Tuhan Yesus Kristus bisa menempatkan dirinya menggantikan posisi manusia yang harus dihukum, agar manusia mendapatkan keselamatan. Dan itu dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Dalam pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita mendapatkan keselamatan. Sehingga saat kita menyatakan diri kita sebagai anak Allah, murid Kristus atau umat tebusan Tuhan, maka seperti pepatah Jawa tadi, kacang orang ninggal lanjaran harus menjadi bagian hidup kita. Menjadi serupa dengan Kristus berarti memiliki pola pikir dan karakter yang sama dengannya, yaitu mengikuti jejak Kristus dengan melepaskan keegoisan dan ambisi pribadi untuk memberikan diri menjadi mitra Allah, melayani, mengasihi tanpa pamrih, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam kehidupan seperti inilah identitas kita sebagai anak Tuhan terwujud dan relasi kita dengan Tuhan juga terbentuk dengan baik. Mari kita bersama-sama mencoba memeriksa diri kita dan berefleksi. Apakah dalam keseharian kita sudah mencerminkan kerendahan hati dan kasih seperti Kristus? Dalam kehidupan kita sehari-hari, manakah yang lebih sering kita lakukan? Menuntut hak kita atau justru rela melepaskan demi kebaikan orang lain? Terus belajar meneladani Kristus atau hidup semau kita sendiri? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk memiliki pikiran seperti Engkau. Ajarlah kami untuk hidup dalam kerendahan hati dan kasih yang sejati, agar hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Berilah kepada kami kepekaan dan kerinduan untuk meladankan Engkau dalam kehidupan ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat masuki masa Prapaskah pada hari yang ke-6, dan bagi saudara yang berpuasa atau melakukan tarak, selamat menjalaninya dan kiranya Tuhan menguatkan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.